Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, amma ba'd. Pemirsa NUTV Plumbon yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembedahan kitab Tasawwuf Ibad karya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, marilah kita tawassul, mudah-mudahan apa yang kita urai nanti mendapat keberkahan dan bisa mengamalkannya. Thalaba ridhoillah wa ala diyatina sholihah wa ila hadratin Nabi khususan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa NUTV Plumbon yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini diberikan kerahmatan oleh Allah dan bisa mengamalkan apa yang mencoba kami uraikan dalam kesempatan kali ini, karya Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu dalam kitabnya Tasawwuf Ibad, lanjutan dari yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu, wallahu a'lam. Masyaallah. Wal maqalatu tasi'atu, utawi iki iku makalah pangandikan ingkang nomor 9 An Sufyan Tsauri, saking Imam Sufyan Tsauri radhiya muga-muga ngridhoni sapa Allahu taala Gusti Allah taala anu saking Imam Sufyan Tsauri. Wa utawi Sufyan Tsauri iku Syekhul Imam, gurune Imam Malik. Jadi makalah yang nomor 9 ini ditukil dari seorang imam, yaitu Imam Sufyan Tsauri, yang mana Imam Sufyan Tsauri ini beliau adalah gurunya Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat, nasyiatin kang cukul anis syahwati saking syahwat kepengenan, istiaqun nafsi tegese brontone ati, istiaqun nafsi tegese ing brontone awak-awakan ila syai'in marang wiji-wiji. Fa innahu mangka setuhune maksiat iku yurja kena den arep-arep apa ghufranaha pangapurane maksiat, ayil maksiati tegese maksiat. Jadi makalah yang nomor 9 ini menerangkan tentang maksiat. Setiap maksiat yang tumbuh dari keinginan hawa nafsu belaka, artinya maksiat yang tumbuh dari rasa keinginan hati, atau dalam orang Jawa bilang brontone hati, itu sejatinya masih bisa diharapkan untuk diampuninya. Fa innahu yurja ghufranaha. Wa kullu masyatin utawi saben-saben maksiat nasyiatin kang cukul an kibrin saking gumedhe, ai takwal fadli tegese ngaku luwih utama. Fa innahu mangka setuhune maksiat iku la yurja ora kena den arep-arep apa ghufranaha pangampurane maksiat, li annal maksiata iblisa, karena setuhune maksiat iblis iku kana ana apa maksiatul iblis apa asluha asale maksiat ai minal kibari saking sombong, saking gumedhe, yazumu kang nyana sapa iblis anna usatuna iblis iku khairun luwih bagus min sayyidina Adam saking sayyidina Adam. Nah, yang kedua, kalau tadi adalah setiap maksiat yang tumbuh dari rasa keinginan hati, itu masih bisa diharapkan pengampunannya. Tetapi sebaliknya, ketika maksiat tersebut atau kesalahan tersebut itu tumbuh dari rasa sombong, di sini digambarkan, dicontohkan
kesombongan seorang iblis karena lebih baik daripada Sayyidina Adam, itu konsekuensinya adalah la yurja ghufranaha, itu tidak akan dimaafkan atau tidak diampura kesalahannya. Minal kibari li anna zallata Sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasyahwati. Jadi keplesetnya atau kesalahannya Sayyidina Adam alaihissalam, baginda Nabi itu karena keinginan hati semata. Di situ dijelaskan bisa babis diyaqihi ila dzauqi thamarati syajari, karena mengambil dan mencicipi buah. Di situ diceritakan yang dilarang oleh Allah untuk mengambilnya. Itu ada ceritanya ketika itu Sayyidina Adam dilarang untuk mendekati, jangankan untuk mengambil, mendekati saja tidak boleh, yaitu buah syajarul khuldi, yang tapi ternyata di situ dilanggar dan diambil dan dimakannya. Ini tetapi walaupun itu kesalahan dan konsekuensinya harus ditempuh dengan berbagai kesusahan, yaitu diturunkan dari surga. Sayyidina Adam diturunkan di surga, tepatnya itu di gunung Bukit Hindi. Bukit Hindi itu Hindustan, India. Dan Siti Hawa, istrinya Ibu Hawa, diturunkan di pantai Jeddah waktu itu. Ini walaupun menempuh dengan bayar dengan harga mahal, terpisahnya dua belah insan, tetapi itu masih dapat pengampunan. Ini diceritakan seperti itu. Tetapi kalau maksiat yang tumbuhnya atau berangkatnya dari rasa kesombongan, yaitu lawannya adalah iblis, yang waktu itu disuruh sujud oleh Allah kepada Sayyidina Adam, dia tidak mau karena iblis merasa lebih baik, dan di situ tidak ada ampunan sedikit pun. Makanya dalam makalah yang ke-9 ini intinya adalah apapun bentuk maksiatnya, ketika maksiat tersebut, kesalahan tersebut itu tumbuh dari rasa hanya keinginan hati semata untuk melanggarnya, ini mudah-mudahan masih mendapat ampunan. Tetapi kalau maksiat tersebut atau kesalahan tersebut atas dasar kesombongan seperti yang dicontohkan oleh iblis laknatullah, ini jangan harap untuk bisa dimaafkan. Jadi intinya di makalah yang 9, yuk kita semua berusaha menjauhi kesalahan, menjauhi maksiat apapun bentuknya. Besar kecilnya maksiat, besar kecilnya kesalahan itu sama, tetap kurang atau tidak bagus untuk dilakukan. Walaupun konsekuensinya diampura atau dimaafkan, tetapi apapun bentuknya kita selalu berusaha untuk menjauhinya. Mudah-mudahan di makalah yang 9 ini kita bisa mengambil hikmah dari sejarah diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa, itu juga atas dasar kesalahan, ya. Dan dikeluarkannya iblis dari surga juga, itu juga atas dasar kesalahan. Tetapi antara dua kesalahan tersebut yang sangat jauh untuk bisa diterima oleh akal, bahwasanya tidak bisa dimaafkan kesalahan iblis tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Sayyidina Adam dan Ibu Hawa yang terpisah sekian ratus tahun, bisa ketemu lagi di Padang Arafah, yang pada bulan ini, bulan haji yang telah dilewati bersama-sama jamaah haji kita, tentu tahu di mana Padang Arafah itu diantaranya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab, wal 'afu minkum, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.